Pedes banget. Hai Kak Rita. Anjir, pedes banget. Kak Elvia, apa kabar? Aduh guys. Hai Kakak Nasution, lawyer terbaik, apa kabar? Halo Kak Angga. Makan bakso. Jelas aku makan bakso. Naikin lagi viewersnya 12 ronde. Aku barusan habis olahraga. Terus habis itu aku mau mandi, tapi aku makan dulu guys. Jadi semoga bakso yang aku makan ini nggak bawa lemak ya. Bakso berurat ya, iya. Viewersnya jangan turun lagi, gue tonjok lu pada ya, turun-turun kayak gitu. Jangan kayak orang labil deh, naik turun kayak orang bikin anak. Siap Kak Arif? Gila pedes banget. Ini bakso aku belinya di Gojek. Gila. Makan bakso Kak. Nih. Ini bakso urat. Ini enak banget sumpah. Tuh. Ya. Ini enak banget. Aku beli di Gojek, namanya ini nih. Kalau kalian di Bali, kalian pesennya di sini aja. Nih. Nih kalian belinya di sini ya. Bakso Mahkota Malang. Sebenarnya aku jam segini udah nggak makan. Cuma karena aku pengen bakso. Gila, ini pedesnya kayak mulut gue kalau lagi diganggu orang. Kak Tori, thank you. Murah. Harganya affordable tapi rasanya sumpah enak banget. Aku tadi di Gojek. Nih, aku sambil minum, aku coba kopi ini guys. Kopi kenangan. Enak juga ternyata ya. Nggak makan nasi Kak kalau malam. Ini aku udah pakai lontong ya. Aku mengurangi nasi putih guys. Jangan ada yang tanya Jering ya. Jering lagi podcast sama Scoopy Gang di Prerenan ya. Gitu ya. Ini gila pedes banget. Laper. Lontong beras merah itu Kak. Berasnya nggak tahu ya beras apa ya. Kalau berasnya ungu janda ya. Aku suka banget mie putih ya guys. Kak mau penelusuran sama Nyai kapan? Tunggu Mami Sarah Wijayanto ke Bali. Nanti aku ketemu beliau. Terus nanti aku mau minta ikut penelusuran. Aku suka banget sama Mami Sarah Wijayanto. Teteknya kecil iya, karena aku lagi diet Kak, otomatis dia menyusut dan aku mau keringin badan. Gym apa workout di rumah? Keduanya Kak. Ada Mami Baby Z ya. Mami, apa kabar Mam? Makin cantik, sukses.
dijulitin orang gak peduli, makin kaya raya, amin. Aku nggak suka mie kuning, rasanya aneh. Kalau mie putih itu kayak lebih ngena gitu. Pedes banget. Nanti aku mau minta penelusuran sama Mami Sarah Wijayanto. Mami Sarah Wijayanto tuh baik banget loh guys. Beliau itu humble banget jadi orang, nggak sombong. Terus kayak ya baik gitu loh. Terus beliau juga membantu saudara aku, Mami Siska Megdu. Kalian tahu kan Francisca Sari? Mami Dian Francisca Sari itu saudara aku. Kita bukan saudara-saudara tapi kita itu udah kenal lama tapi udah kayak family ya. Jadi aku sama Mami Siska atau Dian Francisca Sari memang bukan saudara sekandung, tapi kita ketemu besar yang dimana kita merantau di pulau orang, itu kita mencari keluarga gitu. Jangan ada yang tanya suamiku lagi podcast sama Scoopy Gang. Ya, aku udah kasih tahu loh. Aku mau makan. Nonton apa kak? Channel apa di YouTube yang lucu? Coba kasih tahu aku. Coba kasih tahu aku guys. Ini apa sih? Kok ngeditnya agak susah sih? Oke. Sumpah ini bakso enak banget ya. Nilainya aku nggak mau ngasih nilai 100, aku kasih nilainya 8. Kalau 100 itu nggak fair gitu, karena di lidah kalian belum tentu enak, tapi di lidah aku enak. Ruwet TV, oke. Kita cari. Apa namanya? Ruwet TV ya. Tapi kita nggak akan ruwet kan nontonnya. Oh itu. Channel Dede Inoen, Bigo TV kak. Kalau Bigo TV kita lihat streaming, ada beberapa orang yang kontennya itu kayak jual diri. Asli Lumajang Jatim, orang Ruwet TV. Fernalta, kayaknya aku nonton Fernalta aja deh. Dia tuh kartun-kartun lucu gitu loh. Mana sih ini? Fair. Oh dia paling atas loh dicari. Berarti beken lah ya. Ah ini dia. Gimana biar payudara besar? Operasi kak. Kalau kakak mau payudaranya gede secara instan, itu kakak oplas. Ya, setelah oplas baru kakak pakai krim-krim payudara, dijamin kencang. Gitu. Suamiku lagi mau podcast kak sama Scoopy Gang. Iya, tete aku oplas kak. Aku tidak jujur ya. Aku orangnya selalu jujur guys.
Teteknya oplas, mukanya asli. Muka nggak boleh dioplas sama orang tua aku karena udah hoki. Cara nurunin berat badan, kalian running guys, lari, everyday kalian lari. Jangan lupa, ini kok bengok-bengok aja sih. Jangan lupa setelah lari itu angkat beban ya. Jangan takut kalian berotot, nggak mungkin gitu loh. Kalau kalian lihat cewek-cewek berotot, yang sampai berototnya itu nggak masuk akal, itu mungkin mereka pakai steroid gitu loh. Tapi kalau yang berototnya masih normal itu karena gym, ya. Jadi kalau olahraga jangan pernah takut angkat beban gitu loh. Kalau kalian sekarang gini, kalian kardio, kalian mengurangi karbo, tapi kalian nggak latih tulang kalian, rapuh lah, ya. Kak, biasanya minum kolagen apa? WPL, Kak. Kolagen WPL bagus. Sama Noera bagus. Aku nggak merokok kakak JS, soalnya pengen dapat saran buat perokok dan gym. Kalau kamu perokok, aku saranin kamu coba lari 1 kilometer aja. Tapi kamu no rest ya, kamu coba pelan-pelan. Ya, dan kalau bisa kamu kurangin rokok. Kak, nggak open BO kak? Enggak, saya bukan lonte. Saya bukan lonte dan saya nggak perlu open BO. Karena penghasilan saya nggak perlu sampai melonte kak. Gitu. Saya punya bisnis dan saya punya tabungan yang alhamdulillah cukup gitu. Jadi saya nggak mungkin open BO. Masa seorang istri jering open BO? Rugi dong. Bye. Inisial Ivan Gunawan, iya, bagus lah kalau aku dimiripin Ivan Gunawan. Desainer terkenal, sukses, dan tentunya banyak karyanya. Makan bakso kak, mau makan aja takut loh. Sekarang di Bali itu udah jam 19.40. Kak, video sempak gaming kak katanya. Sebenarnya aku video yang pakai celana dalam itu memang aku memamerkan badan aku gitu. Karena apa? Aku nge-gym itu mati-matian kak, ngebentuk badan itu mati-matian. Aku lari itu capek, aku angkat beban itu capek. Jadi kalau badan bagus tidak dipamerkan, itu kayak sayur yang tanpa garam gitu. Jadi kayak kurang afdol. Biasanya kan orang-orang nggak semua ya, sebagian ya. Sebagian orang-orang itu kalau ada perempuan yang berbadan bagus atau seseorang yang berbadan bagus, itu disangkanya hasil oplas. Mari kita buktikan gitu ya. Jadi nggak semuanya itu hasil oplas. Ada yang hasilnya memang dari olahraga. Contoh, kalian bisa tonton kontennya King Cempaka. Beliau itu dari obesitas, dari yang berisi banget, sekarang bisa six-pack banget. Ya, Nora yang kemarin baru IVF terus gagal, bahkan obat-obat hormon yang Nora konsumsi itu bikin Nora perutnya bloating parah, gendut parah. Itu sekarang Nora bisa slim lagi karena apa? Satu, diet ya, boleh makan seperti ini tapi tidak disarankan untuk setiap hari. Gitu ya. Jadi satu aja kuncinya konsisten gitu ya. Gak ada yang bikini kak, kamu aja pakai bikini. Kenapa kamu harus menunggu saya menggunakan bikini? Enggak. Kamu mau lihat badan aku? Kamu lihat aja di konten-konten aku. Aku nggak perlu nurutin omongan kamu suruh berdiri lah, kamu itulah. Aku kan bukan kacung kamu.
Aku juga bukan kacung WHO. Kak, kapan punya anaknya? Gak usah ngurusin saya punya anak, Kak. Didoain aja, jangan ditanya ataupun jangan disinggung. Orang mau punya anak atau enggak, itu urusan Tuhan. Cukup doain aja, gak usah ditanya-tanya. Karena saya nggak suka ditanya-tanya perihal anak, agama, dan lain-lain. Lagian kalau saya punya anak, emang kakak itu mau nyumbang apa untuk anak saya? Mau datang saat saya lahiran? Atau mau beliin keperluan bayi saya? Masih pakai Ultra Glow, kan brand ambassador. Hai Kak Angela. Hai Kak Cipo. Anak itu kuasa Tuhan, guys, ya. Mau kalian program ke Singapura, mau kalian program di mana, di Bojong Kenyot, mau kalian program di mana itu, di ujung Pandang, atau mau di Malaysia, kalau Tuhan belum memberkati, gak akan jadi, ya. Tangan dokter itu hanya membantu kita, dan kita minta bantuan kepada, dan kita berdoa meminta berkah dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan belum mengizinkan, alias bayi tabungnya itu digagalkan, ya udah, nggak usah memaksa. Berarti memang takdirnya memang harus menempuh seperti itu dulu, gitu loh. Ya, coba buat kalian semua yang percaya Tuhan itu, coba berpikir, oh ya, dia bisa hamil kan satu karena kuasanya Tuhan, gitu. Dan gak semua orang di dunia ini, sebagian itu memang ada yang susah memiliki keturunan. Gak semua itu yang kayak dikit-dikit hamil kayak kucing gitu, nggak bisa gitu loh. Manusia itu ada yang bisa cepat hamil, ada yang susah hamil. Itu memang udah jadi cerita kehidupan yang dimana Tuhan sudah takdirkan. Oh, si A nanti jalan hidupnya seperti ini, oh si B kayak gini, gitu loh. Jadi gak usah ditanya-tanya perihal kayak gitu, kapan punya anak. Kalau kakaknya mau membantu saya saat saya hamil, baru saya jawab, kapan punya anak? Nanti saya jawabnya gini, besok Kak. Terus besok nggak jadi anaknya, ya udah besok lagi Kak, kayak gitu. Berarti kan nipu netizen jatuhnya. Gitu ya guys. Benar. Udah lah Miss, nggak usah urusin omongan orang. Aku nggak ngurusin omongan orang, salah. Aku orangnya nggak pernah ngurusin orang Kak. Orang yang ngurusin aku. Aku hanya menjawab. Tugas Nora adalah menjawab pertanyaan yang menonton, gitu ya. Dan Nora tidak ada mengurusi omongan orang, karena saya pun tidak mengenal siapa yang menonton live saya, gitu. Ada sebagian yang kenal, ada sebagian yang tidak, gitu. Gitu ya. Jadi omongannya diralat, ya. Ngapain orang ngurusin omongan orang? Gak bikin orang kenyang. Ini bakso Malang, bakso mahkota, enak. Bakso urat. Karena mulut orang kalau didiemin itu semakin menggila, iya betul. Betul banget.
Baru aja saya selesai olahraga. Cuma pengen banget makan bakso, jadi hari ini cheat day. Tapi tetap olahraga ya. Tadi lari cuma 3 kilo. Karena kan Nora itu, jadi gini loh guys. Nora itu personal trainernya atau pelatih gymnya itu namanya Genji Training. Ya. Jadi ketika Nora tidak latihan dengan Kak Genji, itu Nora akan diberikan PR. PR itu harus dikerjakan gitu ya. Kalau tidak dikerjakan, nanti kena marah gitu. Jadi untuk kebaikan bersama ya. Jadi memang PR-nya harus dikerjakan kayak gini guys. Tuh ya. Jadi semua apa-apa itu report ke Kak Genji. Kita berhak membentengi diri. Bener kakak RK. Kak ada asli darah Indo apa mamanya Jawa kak? Bapaknya bule. Operasi payudara yang bagus itu kalau untuk di Indonesia pasti banyak ya dokter-dokter bedah plastik untuk tete ya. Cuma kalau di Bali itu kalau punya aku dikerjain sama dokter Roy. Suamiku lagi podcast. Cara biar gampang tidur gimana kak? Sebenarnya aku juga susah tidur ya, insomnia gitu. Nah, aku itu punya dokter psikiater, namanya dokter Robert. Itu tuh dokternya suamiku dan dokterku. Sebenarnya bukan berarti aku gila, enggak ya. Aku ke dokter psikiater tuh gara-gara aku susah tidur guys. Jadi ya udah aku pakai resep beliau. Gitu. Kak rumahnya deket Mahal ini nggak? Nggak, aku di Kerobokan. Mahal ini kayak bukan di Kerobokan. Mahal ini di Denpasar kayaknya, di Tukat apa gitu mungkin ya. Yoga kak enggak, aku tadi habis beres lari. Umur aku 29 kak. Makasih kak Ardia. Enggak kondangan kak sama Mahal ini, enggak. Kan enggak kenal. Maksudnya tidak kenal di dunia nyata, enggak. Tahu beliau itu ya cuma karena memang beliaunya penyanyi. Nora cantik banget, makasih. Udah guys, aku nggak mau makan lagi, udah jam 19.51. Ini masih ada ya, aku nggak habisin. Aku tuh orangnya bener-bener masih jaga badan banget tuh. Ini masih ada ya. Jadi aku bener-bener nggak habiskan. Oh, jadi aku nggak habiskan. Aku takut jadi lemak gitu. Karena larinya capek, say. Apa kabar Kak Nora? Baik. Baik. Kenal lah sama Kak Yogi. Kalau jering my uncle. Aku nggak play musik kak, aku nonton Fernalta. Kalian
ada nggak sih yang kayak aku guys? Aku tuh jujur ya, ini aku ngomong jujur aja. Jadi semenjak aku vaksin itu memang daya tahan tubuh aku tuh agak turun ya. Dulu itu sebelum vaksin itu aku kayak lebih kuat gitu. Satu hari itu aku bisa di gym itu 3 jam bahkan lebih. Setelah itu aku lanjut Muay Thai itu tenaga aku masih kayak kuda gitu. Tanpa minum suplemen ya. Gitu. Ada nggak sih yang sama? Kok mau vaksin? Aku tanya kamu kembali aja. Kamu tahu vaksin itu karena apa? Karena persyaratan kerja atau persyaratan penerbangan atau persyaratan apa? Coba aku tanya. Kalau aku kan persyaratan penerbangan, karena waktu itu aku ada kerjaan di luar kota. Bahkan waktu itu kan suamiku di penjara di Polda Metro Jaya. Jadi aku mau nggak mau kan harus bolak-balik Bali Jakarta. Kalau aku nggak ada surat vaksin, gimana aku mau terbang? Masa iya aku naik kapal laut? Muntah dong. Ya, orang aku mabuk laut. Gak tahu, aku nggak mau bahas soal ID. Kata Sril. Aku mau divaksin ya karena memang aku mau terbang. Aku mau naik pesawat gitu loh. Karena aku nggak mau suamiku kelaparan di Polda Metro. Aku nggak mau suamiku nggak aku besuk, nggak aku bawain makanan gitu. Ya, jadi kalau ada yang nanya kok mau divaksin, ya maulah. Orang itu persyaratan aku naik pesawat. Kalau nggak ada itu susah dong. Ya, orang sampai vaksin 2 kali aja ditanyain udah booster belum. Sekarang harus booster. Ada nggak boosternya? Sampai ditanya kayak gitu, akhirnya mau nggak mau ya booster. Dilengkapi lagi perlengkapannya gitu loh. Iya, Jering vaksin ya gara-gara dia nggak mau pulang naik mobil lagi, jauh loh. Bali Jakarta itu lumayan loh. Dia kan waktu dia diambil sama polisi dari Polda Metro kan dia naik mobil dari Bali ke Jakarta, naik mobil darat, perjalanan darat. Lah itu kan capek gitu loh. Nah terus Jering dari Jakarta ke Bali dia nggak mau capek lagi dong, nggak mau dia naik mobil. Ya otomatis dia harus vaksin. Gitu, ada saksinya, saksinya satu lawyernya yaitu Kak Yogi, yang kedua manajernya yaitu Kang Murah, yang ketiga aku. Jadi Jering itu divaksin ya karena dia mau pulang naik pesawat gitu, karena dia capek gitu loh. Pas pulang Jering ke Bali aku juga saksinya kok. Tuh ada Kak Gede Manik. Hai Koko Andreas Yunis, apa kabar? Apa dia bilang? Jering kontol. Kayak kamu gak punya kontol aja, udahlah. Sesama laki-laki gak usah ngata-ngatain kontol. Sama-sama punya kontol itu udahlah. Gak usah ngesok gitu. Kecuali kamu cowok punya memoy ngatain Jering kontol, ya nggak apa-apa gitu loh. Sama-sama punya kontol kok ngatain. Salam kenal Kak Nora, katanya Jering ada kelerengnya nggak? Aku nggak mau bahas soal Pendik Slayer. Ini kayaknya si Pendik Slayer nih harus aku teropong deh. Anjay, diteropong nggak tuh?
Iya, so asik dia si Slayer ini. Dia idolanya siapa sih Slayer ini? Bisa nebak nggak kalian? So asik deh, ya. Jamet nggak usah so asik deh di live aku, ya. Kamu punya memoy apa punya kontol? Kalau sama-sama punya kontol nggak usah ngatain suamiku, ya. Nggak usah so asik di sini ya, Slayer. Semenjak vaksin itu emang beda kak kekuatan imun, iya benar. Mampus lu dilaporin, bagus katanya. Enggak, aku screenshot cuma mau neropong aja ini orang siapa gitu. Bukannya vaksin AstraZeneca studinya bisa mengalami pembekuan darah. Dulu sertifikat saya keluar tanpa disuntik bisa. Kalau menurutku kan mungkin ya, ini kalau salah mohon dimaafkan ya. Vaksin itu kan kita nggak tahu dalamnya itu apa. Itu sejenis kimia kan? Ini aku nanya ya, sejenis kimia kan itu? Kita tahu nggak itu dalamnya apa? Maksudnya komposisinya apa kita tahu nggak? Walaupun ibaratnya ada kata, oh ini ada vitaminnya, pasti semua itu kan ada efek samping. Bener nggak sih? Obat aja ada efek sampingnya, ya. Aku udah divaksin 2 kali, 3 kali booster. Chemicals. Kita aja makan nih ya, misalkan kita makan bakso. Kalau banyak-banyak ada efek sampingnya kan, apalagi ini yang disuntik gitu loh. Semuanya tuh pasti apapun yang berlebih itu pasti akan ada efek samping. Ya gak sih? Belum mandi aku lagi nunggu rambut aku. Ini aku lagi masker rambut guys. Jering lagi mau ini kak, lagi mau podcast. Dia lagi pergi di Prerenan. Gimana promilnya kak? Promilnya gagal kak, nanti ngulang lagi kak. Aku skincare pakai ini kak, pakai Dr. Richard Lee yang WT Premium sama Athena. Saya nggak vaksin, lebih memilih berhenti kerja. Katanya kalau nggak vaksin ini ya nggak boleh kerja ya, masa sih? Di rumah sendiri kak? Enggak, di rumah ada saudara. Kulit aku ini selain olahraga, sauna, dan aku pakai WT Premium Beb. Itu harganya sekitar 1.500.000 sampai 3 juta. Tapi memang itu bisa bikin kulit itu cerah, bening, dan tentunya berkilau gitu. Jadi 1 hari cukup 1 kapsul. Itu udah setara kalian injeksi whitening. Kalau kalian takut dengan jarum suntik, kalian coba konsumsi WT Premium yang kapsul. KTF 1 juta please butuh. Emangnya aku kenal kamu? Kerja dong. Punya kaki, punya tangan, punya wajah. Kerja dong. Masa minta-minta? Aku paling gak suka di DM atau di live itu dipalak-palakin orang kayak butuh duit nih buat bayar kontrakan. Ya kalau buat bayar kontrakan lu kerjalah. Enak aja minta ke gue. Ibarat kata kenal aja enggak gitu loh. Minta-minta. Jangan dong kayak gitu.
Janganlah kayak gitu kerja lah ya. Kerja dong. Enggak, aku nggak live di Bigo. Udah nggak. Udah stop kontrak di Bigo. Kak Nora hidungnya OP. Aduh enggak, hidung saya nggak perlu OP Kak. Hidung saya asli. Bapak saya bule soalnya ganteng. Mama saya hidungnya mancung. Papa saya hidungnya mancung. Saya yang operasi itu di badan saya cuma tete. Gitu. Kalau wajah nggak berani saya oplas Kak. Takutnya kayak singa. Takutnya nggak hoki. Madam Nora, jatah jering lancar. Aduh, jangan tanya kayak gitu Kak. Itu mah privasi orang. Kalau kamu mengaku fansnya Jering, kamu nggak punya hak untuk tanya soal privasi atau pribadinya dia. Gitu ya. Kadang ada orang yang memang kurang ajar gitu. Dia dikasih hati tuh minta jantung. Sampai nanya-nanya soal perihal seks lah. Perihal jatah lah. Menurut aku nggak pantas sih. Kanora pakai yang 350 cc enggak, aku pakai 275. Kalau tetenya dioplos masih bisa diremes-remes ya. Pertanyaannya sangat bodoh dari orang yang bodoh. Pertanyaan bodoh dari orang dungu, ya. Orang dungu itu bernama I Eringa, ya. Akunnya palsu, nanti dikeker ketahuan deh siapa, ya. Emang dikira balon kali ya, dipegang, diremes-remes tuh meledak gitu. Orang tuh nggak bisa bedain mana balon, mana silikon. Kak Eza, thank you. Indonesia kebanyakan SDM rendah Kak, iya. Sebagian Kak, nggak kebanyakan, sebagian. Sebagian yang bertanya-tanya soal privacy, terus pertanyaannya tuh soal ngentot gitu ya. Ini bahasa kasarnya aja ya, biar kalian itu paham gitu. Pembahasan soal ngentot gitu pasti mereka nomor 1 gitu. Kalau silikon katanya nggak bisa menyusui, kata siapa? Suruh dokternya ngomong sama aku. Sejak kapan silikon nggak bisa menyusui? Banyak temen aku yang silikon bisa menyusui, anaknya sehat walafiat. Itu yang nanya kayak gitu halu, bacol katanya. Yang nanya kayak gitu tuh dungu Kak. Kasarnya itu dungu, lembutnya tuh bego gitu aja. Kak Nora salam beli jering katanya. Awal kenal, aduh panjang Kak awal kenalnya. Saunanya di bagian tempat gym Kak. Iya, kalau di Makassar bahasanya dungu, iya. Iya, agak kasar dikit ya, maaf goblok. Yaudah guys, aku mau mandi dulu ya. Ini kayaknya udah malam deh. Makanya kalian itu yang agak sedikit, mohon maaf, dungu, jangan tanya-tanya soal privasi orang.
Jangan tanya-tanya soal pengentotan gitu loh. Gak bagus gitu loh. Ada baiknya kalian gak usah tanya-tanya soal hal kayak gitu deh ya. Gak enak tahu dibaca mata. Setidaknya kalau nggak pinter itu ya jangan dungu gitu loh. Kak Nora kok jarang kelihatan. Bang Jering lagi podcast. Nama saya bukan Nora tapi Nora. Jangan ganti-ganti nama saya. Nama saya itu diselamatin 7 jenang, tau nggak? Pakai 7 warna nasi. Jangan kalian ganti-ganti. Dungu itu apa kak? Goblok, bego, kayak gitu. Maaf ya, karena aku ditanya jadi aku jawab. Nggak ada niatan mau wisatawan di Makassar, madam. Insya Allah nanti ya, kalau ada umur ke sana. Aku lagi sibuk kak di Bali. Kemarin itu gara-gara IVF atau bayi tabung itu endorsement aku terhambat kak. Karena kan aku nggak boleh banyak gerak kak, gitu kan. Jadi sekarang aku tuh lagi beresin kerjaan aku yaitu endorse, bikin-bikin konten gitu. Kak Nora nggak punya ponakan. Galak amat. Pecel lele, aku nggak galak, aku tegas. Pede banget. Manggil pecel lele, udah kayak kenal aja lu. Punya anak berapa? Punya anak berapa? Nggak punya anak. Punyanya anak anjing sama anak kucing. Di plafon rumah. Biasanya dia main di pekarangan tuh. Kak, jokes apa yang membuat kakak Nora ketawa? Susah kak, aku orangnya susah ketawa kak. Bahkan nonton film hantu aja, kalau menurut sahabat aku ya, menurut Hanes itu film itu tuh kayak mengerikan. Tapi bagi aku tuh aku nggak ada ekspresi gitu, kayak lempeng gitu loh. Kata-kata hari ini, ya setidaknya kalau tidak pinter itu ya jangan goblok gitu loh. Itu kata-kata untuk hari ini gitu. Gak usah tanya-tanya soal pengentotan gitu loh. Jangan terlalu dungu. Kayak gitu aja lah. Kak yoga kak katanya. Swastiastu rahayu. Rahayu mewali beli. Gak ada perasaan katanya. Gede ya kakinya. Ini paha kak. Bukan bagian bawah kak. Sabar ya madam. Aku selalu sabar orangnya. Selalu sabar dan tawakal. Anggra, kamu gak usah tanya-tanya hal lalu ya. Gak ada kepentingan di sini. Gak usah tanya-tanya sampah di sini ya. Sampah itu udah dibuang gitu loh. Jangan diungkit kembali, jangan didaur ulang. Iya, kantung mata aku tebel kak. Karena memang aku kurang bobo. Ya gimana mau bobo, minum-minum malam kopi ya kan. Hai Mbak Vina. Madam kalau dibilang sabar kok senyumnya manis ya. Aku tuh ketawa aja sih kalau dibilang sabar. Jangan ajari aku sabar ya. Jalan terjal udah aku lewati. Anjay. Aku nggak suka ditanya-tanya hal lalu gitu loh. Karena bagiku hal lalu itu sudah berlalu gitu loh. Nggak berhak untuk kita bawa-bawa lagi. Nggak berhak untuk kita tanya-tanya lagi.
Karena yang hal lalu itu sudah punya kehidupan baru gitu. Dan tolong ya, hargai perasaan suami aku. Gitu. Iya gak sih? Tangannya berotot, iya. Tuh. Tangan aku emang berotot, aku suka jadi cewek perkasa, aku suka. Jangan ajari aku sabar, aku pernah di blog lagi ngetik. Iya, perempuan tuh kadang gak suka kalau cowoknya banyak omong, jadi di blog aja. Biar selesai masalahnya. Pernah makan lawar plek enggak? Enggak. Hai Koko Erik, apa kabar Koko? Koko Erik Setiawan. Koko kapan ke Bali kok? Makasih ya doanya makasih doanya yang doain aku cepat punya momongan, amin. Mbak, waktu sauna di mana? Di rumah, Kak. Kamu juga enak loh. Gimana sih, Kak, cara biar mood olahraga bagus? Satu. Ya, ini aku kasih tahu ya, rahasia aku kenapa mood aku selalu bagus saat olahraga. Satu, jangan lupa modal, sayang, ya. Ingat ya, sebelum kalian modal, kalian bisa minum kopi terlebih dahulu. Kopi apapun yang kalian suka, kalian minum, ya. Setelah itu kalian bisa modal ya. Setelah modal, ketika badan dirasa lebih ringan, perut tidak buncit, kalian mulai melakukan walking ya. Kalian sudah mulai melakukan jalan-jalan kecil, jalan-jalan lincah, lalu kalian menggunakan running. Setelah running, jangan cuma running 1 kilo aja, tapi 5 kilo ya. Setelah 5 kilo baru kalian angkat beban. Saya ingatkan ya, sebelum angkat beban ada baiknya kalian modal dulu ya sayang ya. Biar pas kalian ngangkat beban berat tidak cipirit ya. Seperti itu ya, tips dari Nora Alexandra. Gitu. Modal itu apa Kak? Kamu cari aja di Google, kamu kan menggunakan smartphone. Jadilah orang yang smart. Gitu ya kawan-kawan semua ya. Jadi tipsnya adalah if you already modal, you can find a peace ya. If you not modal, you can stress out, you know. Bayangin aja ketika kalian tiba-tiba di tengah kemacetan jalan raya, terus kalian pagi-pagi kalian lupa tidak modal. Kalian pasti di tengah-tengah perjalanan kemacetan itu setelah kalian minum kopi, kalian akan merasakan perut yang mulas ya. Setelah perutnya mulas, kalian akan merasa ada kayak geluduk di perut, geledek-geledek kayak gitu. Lalu kalian akan merasa kayak mau cepirit gitu kan. Jadi lebih baik modal sayang ya. If you mau beraktivitas apapun, modal adalah kunci ya. Jangan lupa modal sayang ya. Modal is perfect. Tentu modal dengan cara yang cantik ya. Jangan bececeran ya. Itu sangat tidak cantik. Tidak estetik. Kalau kalian tidak tahu modal adalah ngizing ya. Ngizing ya, kayak gitu ya. Seperti itu. Apakah kalian sudah modal hari ini? Atau kalian lagi nonton live aku sambil kalian nahan modal? Itu akibatnya kalau kalian tidak rajin modal setiap pagi ya. Gimana Kak Nora caranya biar modalnya lancar? Ya kamu banyak minum air putih dan kamu harus makan buah yang membuat perut kamu akan melakukan modal, yaitu pepaya. Kayak gitu ya. Jangan lupa modal sayang ya. Modal is kunci. Modal is kunci. Saya sangat tidak suka tiba-tiba saya di chat dengan orang yang saya tidak kenal. Ya.
Modal itu boker. Kalau boker itu bahasanya tidak enak didengar gitu loh Kak. Kita itu harus membuat bahasa itu yang enak didengar, ya. Modal sayang, modal is, ya, perfect life. Kak Nora suka modal, ya kamu juga pasti suka modal. Kalau kamu tidak modal, yang ada kamu dioperasi, ya. Semua orang suka modal, ya. Orang aja pengen banget merasakan kentut dan modal. Kalau dia tidak modal dan tidak kentut, ya berujung rumah sakit, keluar duit lagi. Justru kalian tuh harus happy kalau sekitar kalian itu ada yang kentut ataupun modal, ya. Tapi modalnya juga tidak di tempat umum. Berarti pencernaan mereka tuh sehat, gitu ya. Kalau ada yang nanya, loh Kak Nora suka modal, semua orang satu Indonesia Raya, satu internasional modal itu adalah kehidupan gitu loh. Ya. Kalau abis gym badannya sakit-sakit enggak. Karena sudah terbiasa. Nih, Fernalta aja modal dia. Joroknya. Kalau busiat apa Kak Nora? Busiat tuh apa ya? Topi modal, ya. Modal sayang, ya. Bedenaun. Modal, ya. Coba aku tanya, kalian satu hari modalnya berapa kali? Coba typing. Modal kalian berapa kali sehari? Kak Nora ngezap ketiak enggak? Kak Wan, Jering lagi podcast. Pokoknya aku saranin sama kalian ya. Sebelum beraktivitas ada baiknya modal, ya. Modal. Daripada kalian kejebak macet, di tengah perjalanan kalian pengen modal ya. Gak enak rasanya ya. Satu, emosi. Kedua, nahan. Ketiga, kalau gak kuat cepirit dong. Iya kan? Kak Nora pernah busiat? Enggak, aku gak tahu busiat itu apa. Ini temanya modal quality time katanya. 3 kali. Sehat sekali usus kamu. Pencernaan kamu bagus sekali. 3 kali modal. Ya udah guys ya, aku mau mandi dulu ya. Ya jangan lupa modal ya. 3 kali itu madam, iya. Sedia batu sebelum modal. Emang iya? Emang kalau kita pegang batu nggak jadi modal? Bahkan dulu Nora itu punya cerita ya. Ini cukup kalian tahu ya. Dan semoga orang tersebut nggak tahu Nora bercerita. Jadi dulu itu waktu SD Nora pernah punya temen. Gara-gara dia tidak modal, dia modal di bangku kelas ya. Dan bahkan yang bikin miris adalah ketika dia modal itu dia modalnya itu nggak estetik gitu loh. Modalnya itu gimana ya dibilang ya? Ya cipirit gitu loh. Dan semua orang tuh ngejauhin dia. Ya karena apa? Karena bau gitu loh. Ya udah gitu aja. Ya itu sedikit cerita lah. Mungkin dia kalau sudah besar seperti aku. Dulu kan masih SD, masih kecil. Mungkin dia sekarang udah besar.
Mungkin dia kalau ingat ketawa gitu loh. Karena dia katanya nggak suka modal. Dia sukanya menahan-nahan modal gitu. IG-nya apa? Ya saya nggak tahu, itu kan teman SD. Semua pada ngejauhin. Diomongin seantero sekolahan itu. Dia modal, dia modal di kelas. Yang aku herankan, ngapain modal itu diomongin gitu loh. Diomongin di kelas. Maksudnya kenapa dia modal diomongin gitu loh. Mungkin diomongin gara-gara dia cipiri di kelas gitu kali ya. Tapi kenapa dijauhin gitu loh. Perasaan mereka semua juga modal. Dan di situ ya aku bawa dia ke toilet kan. Dia cuci-cuci lah itu. Dia cuci-cuci, ya udah bangku kelasnya itu dia bersihin. Ya mual sih. Aku ngebantu juga pengen muntah, cuma kan kasihan gitu kan. Ini kenapa live ngomongin modal? Suka-suka aku dong. Suka-suka aku. Aku hanya mengingatkan orang untuk jangan lupa modal. Daripada kejebak macet, terus di tengah-tengah jalan kebelet modal kan gak enak ya. Jorok banget bicara modal. Saya hitung Nora ini bilang modal lebih dari 126. Enggak, bukan 126. Barusan aku nyebutin modal 3 kali. Kamu tambah aja Dani. Ya. Orang seperti Dani kayak nggak pernah ngomong modal aja. Tuh tambahin lagi Dani, ya. Hitung aja berapa kali. Biar pencernaan kalian sehat gitu loh. Jadi ada baiknya kalau orang yang mengerti pembahasan aku, dia akan mengambil sisi positifnya. Yang pertama, ketika kalian melakukan olahraga atau kegiatan, ada baiknya kalian modal dulu gitu loh. Biar aktivitas kalian tuh tidak terhambat gitu. Kalau ambil positifnya bisa aja, tapi kalau orang seperti Dani itu yang cuma ngitung bilang jorok padahal dia juga melakukan modal sayang ya. Gitu. Kak Nora berapa kali sehari? Aku 2-3 kali sih. Dan aku memang harus setiap pagi tuh aku harus modal gitu. Karena aku gak mau nge-gym aku terganggu. Kayak gitu aja sih. Gitu. Iya, setiap orang tidak luput dari modal. Benar. Itu hitung lagi Dani. Aku berapa kali barusan tambahin aja. Sebenarnya omongan modal itu tidak jorok. Itu hanya mengingatkan kalian semua biar aktivitas kalian tuh tidak terhambat gitu. Dan biar kalian semua tidak malu gitu. Misalkan kalian nih ya bawa mobil, kena kemacetan, terus kalian mohon maaf cipirit gitu. Terus kalian harus jemput teman kalian atau saudara kalian, kan otomatis bau gitu. Busiat itu lebih indah. Aku nggak kenal Busiat, nggak tahu siapa itu. Dia orang mana? Dia kenapa? Dia viral karena apa? Iya benar kakak PSY. I like you so much, my bro. Lihat keteknya enggak? Kamu kalau mau lihat ketek, kamu masuk aja ke Instagram aku, di feed aku. Aku bukan kacung WHO, disuruh-suruh mau gitu. Gak mau aku. Orang Indonesia itu kan males jalan kaki, pasti olahraga juga males. Gimana caranya biar bisa rajin olahraga? Hai Kak Nona, nice to know you. Kak Nona, kalau menurut aku, kalau kakak mau mulai olahraga, itu ada yang namanya konsisten Kak. Jadi terapkan di hati dan pikiran kakak. Saya pingin badan saya sehat, saya pengen badan saya bagus,
mulai besok saya harus olahraga. Kayak gitu aja sih Kak. Kalau ada niat pasti kaki itu akan gerak gitu. Kalau kita nggak ada niat, walaupun kita ada temen yang ngajakin kita olahraga, nggak akan jalan gitu. Intinya konsisten Kak. Iya, aku kurang tidur Kak, bener banget. Karena aku lagi nyelesain konten-konten endorse Kak. Endorse aku tuh banyak banget numpuk gara-gara kemarin aku program IVF, bayi tabung gitu. Hai Kak Silvi, thank you. Orang cantik berak nggak? Orang secantik apapun akan modal juga kok sayang. Ya, kalau kamu mendapat jawaban orang cantik tuh nggak berak, bullshit, penipu, bohong, ya. Semua orang itu modal, ya, pada waktunya. Kak Nora, Bang Kering nggak pernah ke Bandung. Kering itu siapa ya? Kering itu siapa? Suami saya tuh namanya Igede Ari Astina. Aku sarapannya pakai ini Kak, pakai roti gandum. Ini aku kalau kecapean aku keluar biru-biru seperti ini guys ya. Tuh. Ini tuh efek aku kecapean ya. Ini bukan bekas gatal, bukan, ini gosong kecapean. Ini badan aku sekarang. Nah, sekarang aku mau bikin protein ya. Hai Kakak Gunawan dari Papua. Salam kenal Kakak. Gimana keadaan di Papua? Sehat-sehat ya. Saya mau bikin susu protein dulu guys. Kalau kalian pengen bikin tone up badan ya, aku saranin kalian minum Anjir, kalian lihat guys, otot aku gerak guys, kayak orang lagi mengandung, gerak-gerak dia. Kalian lihat nggak? Nah, aku tuh biasanya ya, kalau aku habis olahraga, habis nge-gym, aku tuh selalu mengkonsumsi susu protein ya. Susu protein aku itu dia bukan untuk yang bulking, tapi ini untuk yang mengeringkan ya. Gitu. Nah, ini aku udah siapin ya. Mukanya glowing, pakai Flaminor Embun Face Mist, Kak. Fresh banget Kak Nora, bodo amat sama dunia yang sekarang. Hai Kak Denny. Ini minumnya satu hari, kalau aku satu hari cukup satu kali sih, habis olahraga. Tentunya aku minumnya habis olahraga. Nge-like nggak guys? Merek suplemennya aku nggak sebutin karena dia nggak endorse aku. Enak banget kalau aku sebutin. Jadi ini adalah susu protein. Like nggak? Coba jawab dulu, like nggak? Nge-like nggak? Like tadi Kak, oke. Jadi ini ya, ini adalah susu protein yang aku minum ya guys ya. Ini susu protein yang aku minum. Ini banyak banget ya.
Dan tentunya ini dikonsumsi kalau habis olahraga, ya. Kalau kalian nggak olahraga, jangan konsumsi. Biasanya aku itu pakainya 1 scoop. Aku biasanya pakainya 1 scoop segini. Tapi aku giniin, aku ketok-ketok kayak gini. Nah, segini. Tentunya kalian harus pakai shaker. Nah, shakernya ini ada di dalam tuh. Ya. Nih, terus aku tuang ke sini. Nah. Kayak minum semen, ya. Kayak gitu ya, guys. Nih. Aku nggak mau spill mereknya karena mereka nggak endorse aku. Aku nggak nyaranin, Kak, kalau kamu nggak olahraga, kamu beli susu percuma gitu loh, badan kamu nggak akan bagus. Lalu tuangin air, ya, secukupnya. Kalian tengok di sebelah kiri sini ya. Nah, kayak gini. Ya. Ini pakai airnya, Anes. Segitu. Nah. Lalu ini dikeretin, pastiin kalian keretin. Lalu kalian putar seperti ini, ya. Lalu shake. Kalau kalian mau badan kalian kering, selain kalian olahraga, susu protein yang isolate itu penting untuk kalian konsumsi. Nah, udah. Setelah minum ini itu bakal kenyang. Suamiku lagi podcast, Kak. Ya. Jadi kalau kalian mau tahu badan bagus itu olahraga sama konsumsi susu. Tapi susunya jangan salah pilih ya. Pakai susu yang isolate. Tuh. Ya setidaknya tidak ceking loh. Minum susu protein sehari 1 kali aja, Kak. Itu pun pas lagi olahraga ya. Kalau bulking kamu jangan pakai yang isolate. Ouch. Enak banget ya kocokannya Nora. Oke guys, aku mau mandi ya. Oke, aku off dulu ya. Kalian yang di sini jangan lupa olahraga. Jadi kalau mau badan kalian padat itu, ya olahraga. Terus minum susu. Makannya yang sehat. Ya sekali-kali makan gak sehat juga gak apa-apa. Oke ya, bye. See you.